Hai Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya, dengan temanya dia yang sulit untuk melupakan kamu ya. Jadi kita akan lihat siapakah dia ya, orang yang sulit untuk melupakan kamu sampai detik ini, sampai saat ini ya. Tapi ingat, ini general, tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya. Bijaksanalah dalam menyikapi, dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga lewati aja ya, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Readingan ini juga bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nontonnya, ataupun baru nemuin readingan ini gitu. Kalau ini resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi ya. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk personal reading ataupun konsultasi pribadi itu berbayar, oke? Sekarang kita langsung baca aja. Di sini kita akan lihat untuk koneksi kamu dengan dia dulu ya. Kita menggunakan kartu oracle-nya. Kita punya soulmate di sini. Kita punya honeymoon. Kemudian kita punya you deserve love. Kamu pantas untuk dicintai. Di sini honeymoon, kemudian ada soulmate. Oke. Aku ngerasa seseorang ini adalah seseorang yang mungkin saat ini lagi sedang berjauhan dengan kamu. Kamu dan dia punya koneksi soulmate ya. Jadi mungkin kayak untuk sebelumnya hubungan kamu itu begitu dekat gitu ya. Kalau di dalam hubungan, kalau misalkan kamu sudah pacaran gitu ya, itu apa? Kamu itu bener-bener saling sayang, saling cinta, atau kayak ngerasa dekat gitu loh ya. Pokoknya saling melengkapi, istilahnya seperti itu. Tapi di sini ada perpisahan, mungkin dia mundur gitu ya, dan atau memang ada waktu gitu ya untuk kalian masing-masing ambil jeda dulu gitu ya. Coba kita lihat dari kartu tarotnya. Kita lihat klarifikasinya. Di sini ada Three of Pentacles. Oke, ya sepertinya aku ngeliat di sini kamu lagi sedang diam-diaman ya, nggak ada komunikasi. The Lovers, ya soulmate di sini. Kalian mungkin saling sama-sama lah ya, bukan mungkin, memang ini memang yang aku rasain sih seperti sama-sama saling mencintai, menyayangi gitu. Tapi di sini ada Wheel of Fortune ya, ada perpisahan gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang tiba-tiba aja terjadi gitu. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Kemudian di sini Queen of Swords, oke. Dan di bottomnya di sini ada Stuck. Four of Pentacles ya. Ya karena ini temanya adalah seseorang yang sulit untuk melupakan kamu. Jadi seseorang ini kemungkinan memang saat ini lagi sedang gak ada komunikasi dengan kamu ya. Dan seseorang ini berusaha untuk move on ya, untuk mungkin menghindari kamu, atau untuk tidak memikirkan kamu, untuk tidak terkoneksi lagi dengan kamu gitu. Tapi terasa sulit. Ada koneksi soulmate ya antara kamu dan dia, atau untuk beberapa di sini adalah twin flame gitu. Makanya sehingga sulit juga gitu loh untuk benar-benar melepas gitu ya. Mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Mungkin kamu juga kayak masih sering kepikiran dia, keinget dia gitu loh. Tapi untuk beberapa di sini aku ngerasain cuman mungkin kalian lagi sedang gak ada komunikasi saja gitu. Karena ada sesuatu hal di sini yang kayaknya membuat hubungan kamu kayak lagi sedang bermasalah gitu ya. Karena aku ngeliat Wheel of Fortune ini juga sesuatu hal tentang pelajaran gitu ya, pembelajaran hidup gitu. Ada beberapa di sini mungkin ada kendala ya di hubungan kamu. Bisa ini orang ketiga gitu ya. Untuk sebelumnya mungkin kalian belum menjalin suatu hubungan gitu. Jadi kayak gini, mungkin kalian teman di sini, teman kerja, teman sekolah, atau teman kuliah gitu kan. Nah,
kalian mungkin menjalin sebuah kedekatan, tapi kalian punya perasaan satu sama lain. Cuman untuk sebelumnya mungkin waktunya belum tepat gitu ya, karena dianya mungkin punya yang lain, atau dianya masih belum ingin serius dengan kamu gitu. Bisa saja seperti itu gitu ya. Atau yang seperti bilang tadi, dia masih lagi sedang mencari-cari gitu, karena di sini ada Seven of Cups gitu ya. Jadi kayak dia menghadirkan pilihan lain gitu ya, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain, atau dia itu kayak ada fokus ke hal lain gitu ya, fokus ke lain orang gitu loh, istilahnya seperti itu. Ada yang dia fokuskan saat itu gitu loh istilahnya. Jadi seperti pertemuannya dengan kamu itu sesuatu hal yang mungkin tidak disangka, tidak diduga gitu, tapi koneksinya dengan kamu itu kuat gitu ya, melebihi koneksinya dia dengan seseorang yang lain gitu ya. Makanya di sini ada yang beberapa di antara kamu seperti hubungan yang on off gitu ya. Tapi dia mungkin memutuskan untuk bersama yang lain gitu, makanya ada perpisahan gitu. Atau ini perpisahan ini, honeymoon ini kalian ngejauh ini karena ya itu ya, karena di sini tadi ku bilang ini mungkin teman kerja kamu atau sekolah kamu, jadi kan kayak mungkin kamu udah nggak lagi berada di tempat itu gitu ya, mungkin udah nggak kerja di sana ataupun sekolah lagi di situ gitu kan. Nah itu kan membuat hubungan kalian jadi berpisah gitu. Ada perbedaan kota di sini ya, beda kota atau beda pulau atau bisa beda negara juga gitu ya. Ada yang seperti itu gitu. Makanya kayak mungkin ada salah satu di antara kamu udahlah memilih untuk putus aja gitu ya, dan kayak dianya mungkin fokus ke ke hal yang dia prioritaskan gitu. Mungkin saat itu kamu belum jadi prioritas dia gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Tapi ketika mungkin kamu dan dia lagi sedang berpisah, atau untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi lagi diam-diaman aja gitu ya. Kalau yang lagi diam-diaman ini bukan karena dia mau punya selingkuhan ya, beda lagi cerita ya. Ini kalau yang kalian lagi sedang diam-diaman ini mungkin karena ada sesuatu masalah di sini, mungkin dia fokus ke hal lain, tapi hal lain ini bukan ini ya, bukan punya yang lain, tapi kayak ada masalah pekerjaan juga bisa di sini ya. Dia fokus ke masa depan dia gitu ya, banyak hal atau impian di sini yang ingin dia wujudkan gitu istilahnya. Tapi karena ini berbicara tentang temanya adalah seseorang yang sulit untuk melupakan kamu, berarti memang hubungan kamu dan dia memang bener nggak ada gitu ya, atau memang nggak saling komunikasi. Tapi di sini ada keinginan dia untuk bertemu dengan kamu, karena Four of Pentacles ini kayak orang yang ada beberapa di sini yang aku rasain, dia itu seseorang yang keras kepala, gengsi, cemburuan gitu ya. Jadi dia seperti nggak mau mengalah gitu loh, ketika mungkin kamu dan dia lagi ada jeda ini bertengkar, kemudian kalian nggak saling ngomong, itu dia nggak mau memulai untuk membuka komunikasi dulu, itu nggak mau, maunya ini kamu gitu istilahnya ya. Makanya di sini juga ada Nine of Swords di bottomnya, yang dimana dia itu stres, overthinking gitu ya, karena ada keganjalan di sini ya, sesuatu hal yang dipendam gitu ya, tapi dia nggak dikomunikasikan gitu ya, karena egonya dia ya, perasaan dengan pikiran dia itu berbeda gitu loh. Perasaan dia cinta banget di sini sama kamu ya, ingin komunikasi, ada the lovers, tapi gengsinya dia di sini yang menahan dia gitu, keras kepalanya dia, sehingga kan dia kayak perang batin sendiri gitu ya. Wheel of Fortune di sini juga berbicara tentang yang dia merasakan sesuatu perasaan yang campur-campur gitu ya. Gitu. Ada rasa marah, ada cinta iya, kadang kesel, benci gitu. Ya karena mungkin dia juga Seven of Cup ini juga berbicara tentang dia kayak
mengalihkan perhatian gitu ya ke sesuatu hal yang lain, itu juga bisa gitu. Namun meskipun di sini banyak pilihan ya, mungkin dia ada banyak pilihan juga di sini. Seperti yang gue bilang tadi, dia kan mencoba untuk melupakan kamu ya, tapi nggak bisa gitu. Nah ini bisa berarti bahwa dia mencari uh, pilihan lain gitu. Tapi meskipun banyak pilihan, itu hatinya ya yang dia rasakan tuh sasaran yang tepat tuh cuman kamu gitu. Hatinya hanya memilih kamu gitu, meskipun pikiran dia eh pengen ini pengen itu gitu ya, pengen yang sana pengen yang sini, pokoknya banyak yang dia inginkan gitu ya. Kayak kamu tuh mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu, karena dia kan banyak berekspektasi nih di sini tentang kamu, tentang kayak seperti yang aku bilang tadi ya, contohnya saat kamu nggak ada komunikasi dengan dia, itu kan harapannya dia, ekspektasinya dia kan kamu yang kayak ngerayu-rayu gitu istilahnya ya, kayak mulai komunikasi lagi gitu, tapi ternyata kamu nggak ngelakuin itu gitu loh. Nah ini kan jadi kecewa sendiri, dianya kesel, cemburu, marah gitu istilahnya di sini ya, stres, overthinking gitu, tapi dia nggak utarain gitu, kayak seolah-olah dia bisa lah tanpa kamu gitu. Bahkan ada yang seperti aku bilang tadi ya, dia mencoba untuk membuktikan dirinya bahwa dia bisa gitu loh istilahnya tanpa kamu gitu, padahal di sini ya tersiksa dia ya, nggak bisa gitu. Makanya di sini dia ingin memulai komunikasi tapi bingung bagaimana untuk memulainya gitu, karena uh, kayaknya hubungannya kamu dengan dia itu kayak lagi sedang berkabut gitu ya, nggak jelas gitu ya. Dan dia juga di sini kayak ngerasa takut dijudge oleh kamu ya, takut kamu juga nggak mau gitu. Queen of Swords gitu, pikirannya udah kemana-mana gitu ya. Dia belum mencoba untuk komunikasi dengan kamu, tapi sudah mikirnya uh, jauh gitu ya, kayak mungkin kamu akan ngejudge dia, kayak kamu mungkin gak mau sama dia lagi gitu istilahnya. Makanya dia diem aja gitu ya. Tapi kalau dia bilang cinta ya cinta, karena ini adalah dia yang sulit untuk melupakan kamu, jadi dia belum bisa melupain kamu gitu ya. Tapi kalau untuk yang sedang seperti yang bilang tadi ya, mungkin dulu dia adalah teman kerja atau teman sekolah atau teman kuliah gitu ya, dia punya prioritas yang lain selain kamu, dan mungkin kamu hanya menjalin kedekatan atau memang kamu adalah orang ketiganya dia, kemudian dia memilih seseorang yang lain yang benar-benar udah lama dengan dia. Nah ini aku ngelihatnya dia belum sadar gitu ya, kayak seperti dia nggak nyangka gitu loh, yang dia pikir kamu itu hanya mungkin kedekatan kamu dengan dia bisa saja ya ini sebatas temen gitu, tapi mungkin juga ada yang sudah lebih dari temen, kayak mungkin kalian pacaran gitu. Nah ini dia ngerasa mungkin setelah berpisah dari kamu itu dia bisa kembali gitu istilahnya ya ke kehidupan dia yang semula. Yang semula ini ya sebelum kehadirannya kamu di antara mereka gitu ya, karena ini kan orang ketiga gitu kan. Nah ternyata nggak bisa ya, dia seperti sulit gitu ya untuk melepaskan kamu gitu, perasaan dia gitu. Di sini kayak mungkin kalau yang ini sepertinya dia hanya menyimpan perasaan dia sendiri gitu loh, kayak nggak ditunjukin gitu. Mungkin untuk sebelumnya ada yang memang kalian sudah jadian, tapi kayak seperti nggak terlalu ingin memiliki kamu gitu loh ya, tapi ternyata setelah berpisah dia seperti kayak ya stuck lah ya dengan kamu, karena ini adalah seseorang yang sulit untuk melupakan kamu, jadi dia kayak seperti ingin memiliki kamu gitu loh, kayak nggak ingin kehilangan kamu gitu saat berpisah gitu. Makanya di sini aku ngeliat dengan Seven of Cup ini, kalau yang ini sepertinya kayak dia tuh lagi sedang mencari kamu gitu ya, mencari tahu kabarnya kamu gitu, mungkin melalui sosial media gitu, karena dia ingin menjalin komunikasi lagi dengan kamu di sini.
ya. Tapi untuk beberapa dia hanya menyimpan perasaan dia sendiri ya, gitu. Dia pendem sendiri, istilahnya seperti itu ya. Meskipun ada yang di sini untuk beberapa di antara kamu masih saling komunikasi lewat sosial media, gitu. Tapi dianya mungkin ada yang memang masih bersama seseorang yang lain, jadi mungkin dia nggak ditunjukin, ya nggak terlalu terbuka. Tapi untuk beberapa di sini memang kalian sudah benar-benar berpisah gitu. Tapi dia seperti ingin mencari kamu gitu loh. Ya, seperti mencari-cari kamu, ingin komunikasi lagi dengan kamu. Gitu. Atau di sini bukan mencari, hanya kayak terbayang kamu gitu ya. Kayak menghayal atau mengingat kamu gitu ya. Kayak orang yang sedang melamun gitu. Kayak berandai-andai gitu loh, kayak berangan tuh kayak gimana sih, kayak gini, oh iya dia tuh kabarnya kayak gimana ya sekarang, seperti apa ya dia sekarang, nah kayak seperti itu loh ya. Seandainya saja kita bisa kembali bersama atau bertemu, nah istilahnya seperti itu loh ya, ada yang seperti itu gitu. Tapi dia nggak utarain ya, kayak nggak cerita ke orang juga gitu loh, lebih ke dia simpan sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini bukan kamu nggak layak untuk dia ya, sebenarnya dia juga sayang gitu, cuman hanya saja di sini mungkin waktunya yang belum tepat gitu loh ya, saat kalian bertemu itu gitu atau bersama gitu. Kita lihat lagi di sini ya, untuk inisialnya seperti apa ya, inisialnya apa gitu. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Kita lihat lagi, ada Leo juga, ada Aries ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya, jadi semua zodiak ada, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Dan di sini untuk inisialnya kita punya O, kita punya J, R, K, M ya. Itu untuk inisial nama, mohon maaf, inisial nama. Sekarang kita akan lihat untuk lain-lainnya apa, kisi-kisi lainnya apa, tanda lainnya yang bisa kita lihat di sini ya. 5 ya tanda lainnya. 4, satu lagi, oke. Tanda lainnya yang bisa kita dapat di sini ada hari Kamis ya. Kemudian 5, angka 5, 13, 21, 28 ya. Ini bisa hari kelahiran, tanggal kelahiran, hari jadi, apapun itu yang berkaitan itu ya. Kalau untuk angka ini bisa nomor rumah atau RT RW gitu ya, sesuaikan aja, pokoknya ada indikasi atau tanda-tanda ada hubungannya dengan nomor itu gitu ya, atau angka itu. Sekian dulu ya bacaan dari aku, kalau ada salah kata ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sampai di sini bisa kalian pahami, nggak paham ambil poin pentingnya aja. Terima kasih ya, sampai jumpa.